Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di data mining dan data warehouse. Baik, untuk pertemuan selanjutnya di sesi ke-6 ini kita akan bahas mengenai clustering K-means ya. Nah, jadi apa itu clustering atau analisis cluster ya? Nah, kita lihat di sini bahwa clustering atau analisis cluster itu adalah proses pembentukan kelompok data atau cluster dari himpunan data yang tidak diketahui kelompok-kelompok atau kelas-kelasnya. Kemudian clustering atau analisis cluster itu adalah proses menentukan data-data termasuk ke dalam cluster yang mana. Artinya cluster ini adalah penggolongan atau kelompok data ya, kelompok data yang tadinya tidak terkelompokkan data tersebut. Nah, sekarang dengan menggunakan teknik clustering, maka data tersebut akan kita kelompokkan. Nah, misalkan di dalam di dalam data penjualan, maka terdapat barang yang dilakukan transaksi. Maka barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang apa? Apakah barang tersebut transaksinya tinggi, rendah, ataupun sedang, ya. Nah, bisa dibilang bahwa clustering itu merupakan proses untuk mengetahui kelas-kelas atau taksonomi atau bodriologi atau analisis topologi dari data-data yang ada. Dilihat dari kacamata data mining, clustering bukanlah proses klasifikasi. Karena dalam proses klasifikasi data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang telah diketahui sebelumnya. Nah, jadi kalau di dalam data mining ya, clustering ini bukan termasuk proses klasifikasi. Karena clustering ini tidak diketahui kelas-kelas sebelumnya. Atau bisa disebut bahwa clustering ini adalah termasuk unsupervised learning ya. Kalau klasifikasi masuk ke dalam supervised learning karena sudah diketahui kelas sebelumnya. Baik, kita lihat teknik pengklasteran atau teknik pengelompokan di dalam data mining ini ada banyak ya. Ada K-means, kemudian model cluster terbobot, kemudian expectation maximization, kemudian spectral clustering, cluster hierarki, aglomeratif, kemiripan dan ketidakmiripan, dendrogram, fuzzy K-means, neural network clustering, genetic algorithm. Ya, ini adalah teknik-teknik pengklasteran. Namun pada sesi kali ini kita akan bahas teknik K-means. Oke, selanjutnya ini adalah tahapan atau teknik algoritma K-means. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam menggunakan algoritma K-means. Algoritma K-means ini merupakan model centroid ya, atau terpusat. Jadi model centroid ini adalah model yang menggunakan centroid untuk membuat cluster. Centroid adalah titik tengah suatu cluster. Centroid berupa nilai, kemudian centroid digunakan untuk menghitung jarak suatu objek terhadap centroid. Suatu objek data termasuk dalam suatu cluster jika memiliki jarak terpendek terhadap centroid cluster tersebut. Nah, secara umum, algoritma K-means dapat kita lihat urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan banyaknya cluster K. Berapa banyaknya cluster? Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan centroid, ya, titik tengahnya. Kemudian yang ketiga, apakah centroidnya berubah? Jika ya, hitung jarak data dari centroid. Jika tidak, selesai. Kemudian yang keempat adalah mengelompokkan data berdasarkan jarak yang terdekat. Nah, di samping ini adalah diagram alir atau flowchart algoritma K-means ya. Yang bisa kita lihat urutannya adalah sedemikian rupa ya. Jadi mulai
mulai dari menentukan banyaknya klaster, ya, kemudian menentukan centroid, kemudian dicek ya dengan menentukan centroid itu apakah centroidnya berubah atau tidak, ya. Kalau tidak berubah selesai, kalau berubah berarti masuk ke dalam menghitung jarak dari centroid, kemudian mengelompokkan lagi. Nah, di sini terjadi iterasi, ya, iterasi sampai centroid itu tidak berubah, ya. Kalau tidak berubah berarti iterasi tersebut selesai, ya, algoritma K-means selesai. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya di sini berikut adalah data sumber yang akan dianalisis klasternya. Nah, ini adalah contoh pengklasteran yang sudah diklasterkan terdiri dari 3 titik centroid. Maka kalau kita lihat di sini ada warna merah, kemudian ada warna biru dan warna hijau, ini adalah sudah diklasterkan, ya, berdasarkan 3 klaster di situ. Oke, kita lihat di sini di samping ini adalah data sumber yang akan kita ujikan di dalam algoritma K-means. Kita punya 4 data, ya, 4 record terdiri dari atribut A, kemudian atribut B. Ini ada nilainya 1, 1, 2, 1, 4, 3, 5, 4, ya. Nah, jadi untuk algoritma K-means ini adalah tipenya adalah numerical, ya. Ini adalah angka. Kemudian selanjutnya dari data sumber yang ada kita tentukan berapa banyaknya klaster yang ada, ya. Dari data tersebut kita lihat bahwa terdapat 4 buah record, ya. Ada 4 buah record. Maka untuk menentukan klaster kita tentukan, ya, apakah klasternya itu 2, 3, ya, yang akan dibuat. Tentunya banyaknya klaster harus lebih kecil daripada banyaknya data, ya, K kurang dari N. Dalam kasus ini K-nya adalah sama dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan centroid setiap klaster. Nah, untuk menentukan centroid awal, inisial centroid, banyak metode yang dapat digunakan. Di sini metode yang digunakan adalah mengambil data dari data sumber secara acak atau random. Nah, sel yang berwarna kuning dan hijau kita lihat nanti ada di dalam tabel 1 itu adalah inisial centroid. Nah, tabel 2, ya, kita lihat di sini centroid pada pengulangan ke 0, ya. Nah, kita ambil secara acak, misalkan untuk centroid awalnya itu C1 dan C2. C1 itu adalah centroid pertama, C2 itu adalah centroid yang kedua. Ini adalah titiknya, ya, atau centroid yang pertama itu 1, 1 dan 2, 1. Nah, untuk pengulangan berikutnya, pengulangan ke-1 sampai dengan selesai, centroid baru dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata pada setiap cluster. Jika centroid baru berbeda dengan centroid sebelumnya, maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Namun, jika centroid yang baru dihitung sama dengan centroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Nah, dari inisial centroid di atas, kita lihat di sini langkah selanjutnya adalah kita hitung jarak data dengan centroid. Nah, rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung jarak adalah kita pilih salah satu, apakah dengan menggunakan Euclidean distance atau Manhattan atau city block, ataukah menggunakan Minkowski. Nah, dalam kali ini kita akan gunakan rumus Euclidean distance. Nah, ini adalah rumusnya. Dxj, Cj sama dengan akar dari sigma atau sum J sama dengan 1 ke N
XJ dikurangi CJ dikuadratkan. Nah, di mana D itu adalah jarak yang akan kita tentukan. Kemudian J itu adalah banyaknya data. Kemudian C itu adalah centroid. X itu adalah data. Dan C itu adalah centroid. Ya. Oke, kemudian kita hitung jarak data dengan klaster 1. Nah, menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, kita lihat di sini, ini adalah rumus, kita perinci rumus yang Euclidean distance di atas terhadap tabel data sumber. Di mana kita lihat di sini bahwa akar dari A1 ya, A1 ini ya, A1 ini sorry ya, A1 ya dikurangi CIA. CIA itu adalah klaster ke-1 ya, klaster ke-1 di A ditambah B, B itu B1 ini ya. Kemudian dikurangi klaster ke-1 B. Klaster ke-1 B ini adalah ini. Ya, kita lihat bahwa yang berwarna kuning itu adalah klaster pertama. Yang warna hijau adalah klaster kedua. Nah, kita lihat di klaster yang pertama dulu. Ya, klaster yang pertama ini tidak berubah ya. CIA dan CIB itu adalah satu ya. CIA, CIB itu adalah satu. Nah, ini CIA, ini adalah CIB ya, satu. Oke, nah kemudian kita lakukan perhitungan ya. A ke-1 itu adalah 1 di sini A1. Kemudian B1 adalah 1 ya. Berarti 1 dikurangi 1 dikuadratkan tambah 1 dikurangi 1 dikuadratkan nilainya adalah 0 ya. Nah, kemudian A yang kedua ini adalah ini ya. Kemudian klaster pertama A nilainya sama ya 1. Kemudian B2-nya B2 ini adalah ini ya, adalah 1, maka 2 dikurangi 1 dikuadratkan tambah 1 dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 1. Kemudian kita lihat untuk yang A3 ya, 4 ya. A3 itu 4, CIA klaster yang pertama bagian A itu adalah 1. Kemudian B3 itu adalah ini 3 ya. Kemudian dikurangi CIB. CIB itu adalah yang ini klaster yang pertama bagian B. Maka hasilnya adalah 4 dikurangi 1 dikuadratkan tambah 3 dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 3,6 sekian. Kemudian untuk yang data keempat. Data keempat A4. A4 ini adalah 5. B4 adalah 4 ya. Nah, kita tinggal masukkan A4-nya adalah 5, B4-nya adalah 4 ya. Klasternya masih sama 1 1 ya. 5 kurangi 1 dikuadratkan tambah 4 dikurangi 1 dikuadratkan. Kemudian diakarkan hasilnya adalah 5. Nah, ini untuk yang klaster pertama. Kemudian jarak data dengan klaster kedua. Nah, klaster kedua kita lihat untuk C2A, C2A dan C2B. Maka C2A-nya itu adalah klaster yang kedua itu berwarna hijau, C2A-nya itu adalah 2, C2B-nya itu adalah 1. Nah, kita lakukan lagi perhitungan untuk A1 itu adalah 1 ya, kemudian B1 itu adalah 1. Kita lakukan perhitungan seperti yang di atas ya, dengan klasternya adalah 2 dan 1 ya. Nah, ini adalah hasilnya ya, hasilnya 1 0 2,8 2 sekian sekian 4,24 sekian sekian ya. Nah, untuk memudahkannya Anda lihat saja di sini ya, 1 2
4, 5. 1, 2, 4, 5. Dan 1, 1, 3, 4. 1, 1, 3, 4. Ya. Kemudian yang ini sama ya. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Kemudian 1, 1, 3, 4. 1, 1, 3, 4 ya. Nah, cuman untuk klaster 2 ya, titik sentroidnya ada di warna hijau 2 dan 1 ya. Oke, kita dapat nilai-nilai ya jarak data dengan klaster 1 dan klaster 2 pada iterasi ke-0. Nah, kita lihat data yang di atas ini kita coba masukkan ke dalam sebuah tabel ya. DC1 itu adalah jarak ya atau klaster ya, jarak klaster pertama dan kedua di sini. Nah, kita lihat ya bahwa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kelompokkan data sesuai dengan klasternya, yaitu data yang memiliki jarak terpendek ya. Contoh DX1 dikurangi C1 dikurangi L kurang dari DX1 C2, maka X1 masuk ke dalam klaster 1. Pada tabel 4 dan N sama dengan 1 masuk ke dalam klaster 1 karena DC1 itu kurang dari DC2 ya. Sedangkan data N234 masuk ke klaster 2 karena DC2 lebih kecil dari DC1. Nah, jadi kita perbandingkan antara DC1 dan DC2 ya. Nah, untuk yang N1 kita lihat di sini N1 karena N1 itu nilai terkecilnya ada di DC1. Maka yang ini masuk ke dalam klaster ke-1 ya. Oke, untuk yang DC1 ya N1 masuk ke dalam klaster 1 ya. Kemudian untuk yang 2, 3, 4 karena nilainya itu lebih kecil dari DC1 ya, DC2-nya di sini lebih kecil ya dari DC1, maka untuk 2, 3, 4 ini masuk ke dalam klaster yang kedua ya, masuk ke dalam klaster yang kedua. Nah, selanjutnya nah ini ya, ini hasil perhitungan kelompok perhitungan jarak dan kelompok data ya. Nah, jadi yang masuk ke klaster 1 itu adalah yang N1 ya. Kemudian yang masuk ke klaster 2 itu adalah N2, 3, 4. Kemudian kita kembali lagi ke langkah yang kedua ya. Kita iterasi ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ya, untuk hasil clustering yang lebih lengkap ya. Kita lihat di sini bahwa tabel yang kita lihat yang kita lakukan tadi ya, kita inisialisasi bahwa data sumbernya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini datanya, kemudian ini adalah inisialisasi dari inisialisasi dari centroidnya yang tadi sudah kita buat perhitungannya. Kemudian kita dapatkan ini. Nah, Anda perhatikan bahwa ada dua klaster di situ, klaster 1 dan klaster 2. Nah, karena klaster 2 kita akan lakukan lagi perhitungan ya, pengulangan klaster ke-1 ya. Nah, ada dua kelompok di sini, klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1 itu mana? Klaster ke-1 itu adalah ini ya. Klaster ke-1 itu adalah N1, N ke-1. Kemudian klaster yang kedua ya, klaster yang kedua itu adalah ini ya, 2, 3, 4. Itu klaster yang kedua. Nah, baik, selanjutnya adalah kita kembali ke pengulangan ya. Kita akan setting atau kita akan cari titik sentroidnya ya.
kita akan tentukan titik sentroidnya. Di mana titik sentroid untuk N sama dengan 0 ini tetap ya, 1, 1 ya. Nah, 1, 1 karena tidak ada data lagi yang termasuk ke dalam C1. Tapi kalau kita lihat untuk yang C2, karena C2 ini ada 3 data ya, 2, 3, 4, 5 dan 1, 3, 4, maka untuk menentukan titik sentroidnya adalah dengan menggunakan atau menghitung rata-rata. Nah, jadi untuk C2A ya, C2A ya, rata-rata dari 2, 4, 5 dapatlah 3, 6, 6 sekian. Untuk C2B 1, 3, 4 itu rata-ratanya adalah 2, 6 sekian sekian. Ya. Nah, jadi sekali lagi untuk C2 ini adalah rata-rata dari 2, 4, 5 dan 1, 3, 4 sesuai dengan warnanya. Nah, kemudian kita lakukan lagi perhitungan dengan menggunakan Euclidean distance. Dengan menggunakan Euclidean distance, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Ya. Nah, jadi untuk DC1 ya, untuk DC1 itu adalah 0, 1, 3,6 dan 5. Untuk DC2-nya adalah 3,14, 2,35, 0,47, 1,88. Nah, rumus ini sama untuk menghitung DC1 dan DC2 distance-nya sama dengan langkah yang ini. Ya, tinggal menyesuaikan saja nanti untuk angka-angkanya ya, disesuaikan ya dengan klasternya ya. Kalau ini kan klasternya adalah 1, 1 dan 2, 1. Kalau yang tadi klasternya yang menyesuaikan dengan klaster yang ini. Ya. Nah, ini klasternya ya. Klasternya untuk klaster 1, 1, 1, klaster 2, 3,6 dan klaster keduanya adalah 2,6. Ya, maka didapatkan DC1-nya ya untuk nilai Euclidean distance-nya, kemudian DC2-nya juga sudah kita dapatkan. Kemudian kita tentukan mana nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil untuk N sama dengan 1 itu adalah ada di 0 ya, ada di DC1. Maka di sini tetap. Kemudian untuk yang N2 ya, DC1-nya ini lebih kecil dari DC2, maka nilainya untuk klasternya masuk ke dalam klaster ke-1 karena nilainya lebih kecil. Jadi berubah ya. Berubah. Tadinya kan ada di klaster 2 untuk 2 itu. Ya, untuk N sama dengan 2. Nah, sekarang berubah menjadi klaster ke-1. Karena DC1-nya ini lebih kecil dari DC2. Kemudian yang ini tetap ya, ini lebih kecil yang DC2-nya 0,4. Kemudian ini juga tetap ya 1,8, ini tetap ya. Nah, untuk iterasi ke-1 kita dapatkan dua klaster ya. Klaster pertama itu adalah N1 dan 2. Untuk klaster kedua itu adalah N3 dan 4 ya. Nah, maka selanjutnya kita coba lakukan iterasi kedua ya. Kita akan cek apakah sentroidnya berubah atau tidak ya. Nah, kita lihat di pengulangan yang kedua. Kita tentukan lagi titik sentroidnya ya. Ini adalah untuk menentukan titik sentroid. Nah, titik sentroid itu kita dapatkan untuk yang A itu kan ada dua sentroid ya. Yang B juga sama ya. Nah, ini juga sama. Kita bagi menjadi dua klaster ya. Nah, maka untuk titik sentroidnya kita bagi rata-rata ya. Untuk yang sentroid pertama dan sentroid yang kedua. Nah, sentroid yang pertama kita lihat di sini 1,5. 1,5 itu didapat dari 1 tambah 2 ya, dibagi 2 atau rata-rata dari 1 dan 2. Kemudian rata-rata 1 dan 1 yaitu 1. Kemudian rata-rata 45 itu adalah 4,5. Kemudian rata-rata 34 itu adalah 3,5 ya. Kita buat rata-rata untuk kedua titik sentroid ini.
Kemudian lakukan hal yang sama dengan menggunakan rumus Euclidean distance, ya, dengan titik sentroid seperti ini, ya, yang sudah kita kalkulasikan, ya, kita cari rata-ratanya, didapatkanlah DC1 dan DC2-nya, ya, jarak klaster ke-1 dan klaster keduanya. Maka kita lihat di sini bahwa DC1 itu lebih kecil dari DC yang kedua, maka klasternya masuk ke dalam klaster ke-1. Kemudian ini juga sama, ya, lebih kecil dari DC1, ya, maka masuk ke dalam klaster ke-1. Yang ini lebih kecil dari yang ini lebih kecil, ya, DC2, berarti klaster kedua. Ini juga lebih kecil, DC2, berarti masuk ke dalam klaster kedua. Nah, kita lihat di sini tidak ada perubahan, ya, antara pengulangan ke-1 dan pengulangan kedua. Artinya datanya tetap, ya, tidak berubah, ya. Untuk untuk klaster ke-1 adalah N sama dengan 1 dan 2, klaster kedua adalah N sama dengan 3 dan 4. Hasilnya sama dengan pengulangan yang pertama. Kalau sama, ya, dengan pengulangan sebelumnya, maka iterasi itu tidak dapat dilakukan kembali, ya. Artinya sudah berhenti sampai di situ, ya. Jadi tidak ada pengulangan untuk penentuan clustering lagi. Artinya algoritma clustering itu sudah berhenti. Maka hasilnya didapatkan bahwa data N1 dan 2, ya. Oke, ini untuk klaster yang pertama, ya. Ini untuk klaster yang pertama itu adalah data yang ke-1 dan kedua. Kemudian klaster yang kedua itu adalah data ketiga dan keempat. Itu yang masuk ke dalam klaster atau pengelompokan data. Baik, mungkin itu penjelasan untuk K-means atau clustering dengan menggunakan teknik K-means. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.